kembali lagi bersama kita di Bisik Bincang Asik. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang keseruan kehidupan Kak Ariel nih. Kelihatannya kesibuk banget ya. Ya, bagaimana kabar hari ini Kak Ariel? Alhamdulillah lumayan baik. Oh ya, kalau boleh tahu Kak Ariel ini alumni SMP mana sih? Saya aslinya itu nama sekolahnya yang pertama SMP ITN Nurul Huda dari Yayasan Al-Mansyuriah gitu. Tapi untuk nama ijazah induknya itu dari SMP ITN Nurul Haramain. Jadi sekolahnya itu cabang dari Haramain seperti itu. Kalau boleh tahu itu di SMP itu kamu lagi ngikutin kegiatan apa aja sih? Untuk di SMP biasalah lomba-lomba, tapi yang sering diikutin itu dari mulai kelas 7. Yang pertama ada lomba puisi, terus pidato. Itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kayak udah rutinitas kayak ya ngelakuin gitu loh. SMP emang suka sibuk gitu ya kamu ya? Sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat sih, tapi ya nyalurin inilah kemampuan gitu. Terus di kelas 8 juga aku ikut sebagai ketua OSIS. Nah, terus sering olahraga mulai renang sama badminton kalau pas SMP gitu. Oh, kalau SMK ini Kak Ariel itu ikut organisasi apa aja sih? Kalau SMK aku di sini ikut OSIS, terus eskulnya itu sama jurnalistik. Oh, ada deh yang satu lagi baru itu Pick Air. Ada perbedaan nggak selama kamu ngikutin kegiatan di SMP sama di SMK? Perbedaannya apa aja? Perbedaan sih jelas ada ya dari sistem manajemen keanggotaannya. Dari kalau ini bahas tentang organisasi dulu ya. Kalau itu jelas beda, yang kalau di SMK kita lebih pure, kita yang ngerjain sendiri gitu. Cuma pembina itu pendamping ibaratnya. Kalau di SMP kan kita sebagai pelaksana. Beda. Jadi guru yang ngerjain, kita baru pelaksana. Kalau di SMK Kalau di SMK itu kayak lebih mandiri gitu. Jadi kita kalau mau ngadain acara ya kita yang pegang untuk kita yang ngatur semuanya. Pembina guru hanya untuk konfirmasi dan persetujuan seperti itu. Oh ya, katanya Kak Ariel itu juga ikut organisasi di luar sekolah ya? Boleh kasih tahu nggak nih, spill lah organisasi yang di luar sekolah? Yang di luar sekolah, yang baru tembus gitu, yang berhasil itu yang pertama itu Forum Anak Cilacap. Nah itu tuh untuk wadah aspirasi dan perlindungan anak perempuan di Kabupaten Cilacap gitu. Udah lama ngikutin kegiatan itu? Enggak sih. Rekrutmen bulan Februari kalau nggak salah. Februari. Iya, berarti karena ini baru peralihan periode. Jadi periode 2023 sampai 2025 nanti gitu. Berarti Kak Ariel tuh kayak sibuk banget ya? Dibilang sibuk sih enggak, tapi dibawa enjoy aja lah. Mungkin kelihatan dari orang-orang tuh ya kelihatan sibuk, tapi harus di-enjoyin aja gitu. Ya ada tanya-tanya lain mungkin silahkan. Pernah gak sih kamu itu capek atau bosen capek selama ngikutin kegiatan di sekolah atau di luar sekolah? Capek sih tentunya ada ya, karena kapasitas kemampuan setiap orang juga pasti ada batasan. Dan ya kapasitas aku sendiri kalau untuk capek ini ada. Terus untuk di luar sekolah itu capek lumayan gede juga, tapi enjoy dan cukup menyenangkan, karena di sisi lain capeknya itu kita dapat beberapa hal yang belum sama sekali kita pernah lakuin atau rasakan gitu, seperti bertemu dengan orang. Terus apalagi kegiatan intern yang di luar sekolah, impactnya itu ke diri sendiri, walaupun capek itu cukup besar juga. Kayak aku sama maksudnya pejabat-pejabat sama di daerah-daerah kan sebelumnya nggak tahu gitu, setelah masuk itu oh jadi tahu gitu, jadi sering gitu berkomunikasi gitu kan, jadi ada
suatu hasil ya yang belum dirasain gitu. Ya, kamu kan seorang siswa, pasti punya kewajiban untuk belajar kan. Nah, gimana cara membagi waktunya antara belajar dan kegiatan-kegiatan lainnya, itu caranya Bener gimana? tuh, itu kayak gimana cara bagi waktunya? Cara membagi waktu antara belajar dan kegiatannya sehari-hari. Nah, untuk kita harus tahu dulu titik nyaman buat belajar itu kapan gitu. Kalau aku sendiri ya, untuk belajar itu harus dalam keadaan tenang atau hening, biasanya itu tengah malam gitu. Jadi harus hening ya. iya, jadi Bagian biar lama tenang kan gitu. kayak itu pakai lagu musik yang Tapi tergantung mood juga sih, kalau mau sama yang lagu kadang jejerimnya, kalau galau gitu kan tergantung situasi mood gitu. Tapi kebanyakan aku belajar itu tengah malam, jadi siangnya aktivitas terus berkegiatan, terus sore pulang, malam istirahat sejenak, terus ya belajar sekitar jam 8, 9, 10. Kalau banyak bisa sampai jam 12-an gitu. apa sih respon orang tua kamu atau keluarga kamu yang tahu kamu sibuk gitu di kegiatan sehari-hari kamu? Respon keluarga sih yang pertama ya biasa aja, karena ya silahkan gitu. Dari orang tua tersendiri kamu mau nyibukin apa terserah, karena emang dilepas aja gitu. Asalkan tetap di jalan yang benar, terus berhubungan gitu. Kalau mau ada apa-apa kasih tahu gitu. Responnya itu cukup baik, apalagi orang tua kan maunya punya anak yang berproses, memiliki kegiatan-kegiatan untuk meluangkan waktunya gitu. Jadi cukup baik yang didukung gitu. Oh ya, apa sih motivasi kamu untuk ikut organisasi ya OSIS atau yang di luar sekolah? Terus kayak semangat kamu nih, kenapa sih kamu bisa jadi pengen? Yang pertama itu karena ingin melanjutin ke pendidikan tinggi, melewati organisasi-organisasi gitu. Emang yang pertama itu pengen OSIS. Aku ngincer dulu ke IPB, tapi kalau dipikir-pikir gak bakal tembus juga ya. Gitu kan, bisa jalur ketua OSIS gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu kan, lewat sertifikat dari organisasi itu kita bisa buat perguruan tinggi, karena ada sebagian universitas itu nerima lewat sertifikat juga, jadi bisa ngebantu gitu. Terus untuk CV kerja juga kan bisa gitu. Jadi intinya untuk ya pendukung nanti setelah lulus dari SMK gitu. Kalau boleh tahu nih ya, hobi kamu itu apa sih? Kalau soal hobi nggak ada yang ditekunin banget gitu, tapi sering ngelakuin kayak renang gitu. Renang biasanya kalau lagi weekend lah, kalau enggak biasa jam 4-an kalau di luar sana. Di Terus? aktivitas kamu yang sibuk itu berpengaruh nggak ke hobi kamu? Enggak sih, justru dari aktivitas itu ngelariinnya ke hobi, jadi sebagai tenang gitu kan, sebagai refreshing lah. Oh, iya. Nah ya, jadi abis pusing-pusing kegiatan tuh, terus kita punya hobi atau keinginan, nah dicelupin deh ke situ biar nge-refresh lah gitu, supaya nggak lelah dalam hari-hari gitu. Mungkin ada lagi gimana? Oke, sebelum pertanyaan terakhir, ada nggak sih harapan kamu buat diri kamu sendiri? Harapannya itu tentu yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, terus tetap semangat dalam menjalani hari-hari, terus mampu bersosialisasi dengan teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Tentunya ya segala hal positif semoga menerap pada diri saya gitu. Pertanyaan terakhir nih, kasih Boleh. dong pesan sama kesan kamu buat SMK kita. Aduh, gimana ya pesannya? Ini untuk sekolahnya Iya. apa masalah- dari sisi guru-gurunya apa gimana gitu? Terserah kamu sih mau dari sisi apa ya? Kesannya saya di SMK ini cukup senang, dan karena emang masuk ke sini tuh gak sebagian orang mudah kan, Iya. kita impian, jadi lah kita harus nge-reward diri sendiri bahwa kita masuk ke sini suatu kebanggaan gitu bagi diri sendiri. Pesannya untuk SMK ini, untuk sistem segala yang dirasain ya, kayak perkembangannya itu
masih tertinggal, kayak masih kuno lah ya, ibaratnya gitu. Jadi semoga lah kedepannya dapat menyetarakan atau setara dengan perkembangan zaman gitu, supaya tidak tertinggal. Apalagi kan kita sekolah SMK ini hanya satu di kecamatan gitu, yang maksudnya tuh yang cukup besar gitu. Jadi harus nyetarain sama sekolah-sekolah lain yang udah laju pesat gitu kan, gitu. Ya, mungkin Gimana? itu aja yang bincang kita kali ini guys. Oke. Buat Kak Ariel makasih banget ya udah nyempatin waktu untuk ke podcast kita. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa terus aktif untuk Kak Ariel juga. Amin. Dan juga buat yang nonton, ayo contoh Kak Ariel ya. Karena sangat bermotivasi banget buat kalian yang capek ngeluh gitu saat berorganisasi. Nah, contoh aja Kak Ariel, oke? Kak Ariel ini. Walaupun lelah harus tetap dijalani gitu. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye! Dadah.